Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuliana Saputri dengan NIM 222101010064. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Secara pengertian, secara filosofis, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu bertumpu pada prinsip bahwa tenaga pendidik dan kependidikan itu bukan sekadar alat produksi, melainkan agen perubahan yang memegang peran sentral dalam menciptakan ekosistem pendidikan berkualitas. Esensi dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu terletak pada kemampuannya menjembatani visi institusi dengan kapasitas individu melalui pendekatan partisipatif, di mana setiap pihak itu merasa dihargai dan diberi ruang untuk berkembang. Contohnya, seorang guru tidak hanya dituntut untuk mengajar sesuai kurikulum, tetapi juga didorong untuk menjadi fasilitator yang memicu kreativitas siswa. Sementara, tenaga kependidikan harus bertransformasi dari pekerjaan administratif menjadi mitra strategis dalam pengolahan data dan teknologi pendidikan. Secara operasional, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu mencakup siklus pengelolaan sumber daya manusia pendidikan, mulai dari perencanaan strategis hingga pensiun. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan pendidik, rekrutmen berbasis inklusi sosial seperti memastikan kesempatan bagi guru dari latar belakang marginal, hingga pengembangan karir yang transparan. Contoh konkretnya adalah sistem guru pembelajar di Indonesia, di mana guru itu wajib mengikuti pelatihan daring berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan hasil evaluasi diri. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu juga harus responsif terhadap dinamika global. Jadi revolusi teknologi misalnya menuntut tenaga kependidikan untuk menguasai alat analisis data seperti Power BI atau Google Analytics guna untuk memetakan efektivitas program sekolah. Namun di sisi lain, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu juga harus menjaga keseimbangan agar digitalisasi tidak mengikis nilai-nilai humanis. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan bagian dari sistem pengolahan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia secara optimal. Ruang lingkupnya mencakup serangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi yang terstruktur untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Yaitu kemudian saya akan membahas salah satunya. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dalam manajemen tindak tenaga kependidikan. Perencanaan dalam manajemen tenaga kependidikan yaitu merupakan proses menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, serta penanggung jawabnya. Dalam perencanaan terdapat elemen pengambilan keputusan. Dengan demikian, perencanaan dapat dipahami sebagai tahap pengambilan keputusan dan pengaturan langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Perencanaan ini dapat memberikan bantuan kepada pendidik untuk memahami bagaimana merancang kegiatan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Melalui perencanaan yang baik, penyimpangan dalam proses pengajaran dapat dihindari. Tahap pertama dalam perencanaan melibatkan analisis kebutuhan yang menyeluruh. Jadi lembaga itu harus menyusun peta tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti memperbaiki kualitas pembelajaran, menciptakan program studi baru, atau memperluas fasilitas seperti pembangunan gedung baru. Contohnya, jika sebuah sekolah itu merencanakan untuk membuka kelas bilingual, maka harus direncanakan strategi perekrutan guru yang memiliki kemampuan bahasa asing serta sertifikasi untuk pengajaran bilingual. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah langkah penting yang mengikuti fase perencanaan dalam pengelolaan sumber daya manusia di institusi pendidikan. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyusun struktur, membagi tugas, dan mengkoordinasi individu serta unit kerja agar institusi itu dapat mencapai tujuannya dengan efisien. Pengaturan bukan hanya tentang alokasi peran, tetapi juga mengenai menciptakan sinergi, mencegah tumpang tindih dalam mewenang dan membangun mekanisme kolaborasi yang berjalan dengan baik. Pengorganisasian itu bukan hanya sekedar menyusun struktur, namun juga tentang membangun tim yang efektif. Institusi pendidikan perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendorong kolaborasi, saling menghargai, serta pertukaran ide. Program pengembangan tim seperti pelatihan kelompok atau pertemuan karyawan yang lebih santai. Kemudian, ruang lingkup yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan itu merupakan fase di mana rencana dan struktur organisasi yang dijadikan tindakan nyata. Bagian ini menentukan sejauh mana lembaga itu memberikan
mencapai tujuannya, karena melibatkan kegiatan sehari-hari pendidikan dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peranan dan tanggung jawab masing-masing. Untuk mencapai pelaksanaan yang efektif diperlukan koordinasi, disiplin, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lapangan. Kemudian berikut yaitu elemen penting dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, implementasi rencana kerja dan program. Proses pelaksanaan itu dimulai dengan menjadikan rencana strategis sebagai program yang nyata. Misalnya, jika sebuah lembaga itu telah merencanakan peningkatan keterampilan guru dalam penggunaan teknologi, pelaksanaannya bisa berupa penyelenggaraan workshop bulanan, distribusi modul pelatihan, atau pendampingan oleh ahli. Elemen yang kedua yaitu pelaksanaan tugas tenaga pendidik, yaitu para guru dan dosen menjalankan tugas utama mereka seperti menyusun RPP, mengajar di kelas, mengevaluasi kemajuan belajar, dan memberikan umpan balik kepada siswa. Kemudian, kegiatan tenaga kependidikan. Jadi, tenaga kependidikan berupa staf administrasi, pustakawan, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya itu melakukan tugas pendukung seperti mengelola data siswa, menyusun laporan, keuangan, merawat fasilitas sekolah, serta mengkoordinasi kegiatan kesiswaan. Kemudian elemen selanjutnya yaitu mengoptimalisasi sumber daya infrastruktur. Pelaksanaan itu juga mencakup pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal, yaitu ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan perangkat teknologi yang harus diatur sedemikian rupa. Kemudian yang terakhir, koordinasi dan kerjasama antar unit. Jadi agar pelaksanaan itu berjalan efektif, maka komunikasi antar unit itu harus terjaga dengan baik. Misalnya pelaksanaan ujian nasional memerlukan kolaborasi antar guru dan penyusun soal, staf administrasi, pendataan peserta, dan teknisi IT, maka mereka harus berkomunikasi dengan baik dan berkolaborasi dengan baik. Kemudian ruang lingkup yang keempat yaitu pengawasan. Pengawasan ini merupakan tahap krusial dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas itu berjalan sesuai rencana, standar, dan regulasi yang berlaku. Proses ini tidak hanya bersifat mencari kesalahan, tetapi juga mencegah penyimpangan dan mendorong peningkatan kualitas. Kemudian selanjutnya, setelah pengertian dan ruang lingkup dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan, yang kedua, saya akan membahas mengenai prinsip dan prosedur manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh pendidik dan pendidikan yaitu dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik untuk tenaga struktural, fungsional, maupun teknis. Yang kedua, berorientasi pada perubahan perilaku. Yang ketiga, dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kontribusi setiap individu terhadap pendidikan sekolah. Yang keempat, diprakarsai dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum atau sesudah menduduki suatu jabatan. Kemudian selanjutnya dirancang untuk memenuhi tuntunan pertumbuhan in-service, pengembangan profesional, pemecahan masalah, kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan pendidikan sekolah. Kemudian pengembangan terkait jenjang karir, yang hendaknya setiap jenis tenaga kependidikan ini memiliki jalur karir yang unik. Kemudian yang terakhir, disesuaikan dengan kategori masing-masing tenaga kependidikan itu sendiri. Kemudian secara garis besar prosedur manajemen pendidik dan tenaga pendidik dan kependidikan, yaitu yang pertama sedikit mirip dengan ruang lingkup ya. Jadi yang pertama merupakan perencanaan. Jadi perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu merujuk pada pengembangan serta strategi dalam pengorganisasian tenaga pendidik dan kependidikan yang menyeluruh untuk memenuhi tuntutan organisasi di masa depan. Kemudian menyeleksi calon pegawai atau perekrutan. Jadi pemilihan atau seleksi ini bisa diartikan sebagai rangkaian langkah mengambil keputusan di mana calon individu ini dipilih untuk mengisi posisi tertentu dengan mempertimbangkan seberapa baik mereka untuk memenuhi karakteristik yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Kemudian penempatannya sesuai dengan formasi. Penempatan sesuai formasi ini adalah proses menempatkan tenaga pendidik, yaitu guru, dosen, dan tenaga kependidikan, staf administrasi, pustakawan, laboran pada posisi atau jabatan yang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau institusi pendidikan. Kemudian merangsang gairah kerja dengan menciptakan kondisi atau suasana kerja yang baik, memelihara kesejahteraan pegawai atau pemberian kompensasi. Kemudian meningkatkan mutu pegawai baik melalui pembinaan,
mengadakan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai untuk memperoleh data dalam rangka peningkatan pangkat pegawai. Kemudian pemutusan atau pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Itu merupakan prinsip dan prosedur dalam teknik pendidik, tenaga pendidik, dan kependidikan. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membahas mengenai model penerapan dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Jadi sekolah sebagai organisasi pendidikan hanya dapat bekerja secara efektif dan efisien ketika manajemen itu dilaksanakan dengan baik. Manajemen sekolah ini merupakan disiplin yang mengarah pada cara mengelola sekolah dengan baik. Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, ada 6 model manajemen pendidikan yang perlu diimplementasikan pemimpin atau kepala sekolah ketika mengoperasikan sekolah, yaitu model manajemen formal, model manajemen kolegial, model manajemen politis, model manajemen subjektif, model manajemen ambigu, dan model manajemen kultural. Oleh karena itu, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu model manajemen formal. Jadi model manajemen formal itu sangat umum digunakan ketika mengoperasikan lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah. Dengan berfokus pada aspek formal organisasi seperti struktur, sistem, birokrasi, rasionalitas, dan hierarki. Model manajemen formal ini memiliki kelemahan dan keunggulan, sehingga perlu diantisipasi ketika proses implementasinya oleh kepala sekolah dalam mengoperasikan di sekolah. Jadi kelemahan manajemen model formal ini akan muncul apabila struktur sekolah ini telah didesain tidak sesuai lagi dengan kondisi sekolah. Maka dalam hal itu perlu merekonstruksi bagian dari organisasi. Struktur organisasi itu harus merancang struktur sekolah yang sesuai dengan konteks sekolah, karena mereka akan menentukan proses kerja sekolah. Sedangkan keunggulan model manajemen formal itu yaitu menekankan pentingnya kepemimpinan manajerial bersifat top-down, yang artinya pemimpin formal itu memiliki banyak kekuasaan organisasi. Kemudian model dari manajemen yang kedua yaitu model manajemen kolegial. Manajemen kolegial adalah pendekatan pengelolaan organisasi yang menekankan kebersamaan, partisipasi, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Model ini umumnya diterapkan di lingkungan pendidikan seperti sekolah dan universitas, atau organisasi profesional yang mengutamakan kolaborasi dan otonomi anggota. Model manajemen kolegial sangat penting diimplementasikan ketika mengoperasikan sekolah karena model ini sesuai untuk organisasi profesional yang kecil. Kemudian yang ketiga, model manajemen politis. Jadi model manajemen politis ini merupakan pendekatan pengelolaan organisasi yang mengakui bahwa pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya itu sering dipengaruhi oleh konflik kepentingan, kekuasaan, dan strategi politik antar individu atau kelompok. Kemudian model manajemen yang keempat yaitu model manajemen subjektif, yaitu merupakan pendekatan pengelolaan organisasi yang mengutamakan intuisi atau pengalaman pribadi dan pertimbangan individual dalam pengambilan keputusan. Alih-alih mengandalkan data objektif, prosedur standar atau sistem yang terstruktur, model ini itu bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada perspektif, nilai, atau preferensi pribadi pemimpin atau anggota organisasi. Kemudian model yang kelima yaitu model manajemen ambigu. Jadi model manajemen ambigu ini merujuk pada pendekatan pengelolaan organisasi yang mengakui atau merespon ketidakpastian, ketidakjelasan, atau kompleksitas dalam lingkungan kerja, di mana tujuan, peran, atau prosedur tidak terdefinisi dengan jelas. Model ini cocok untuk situasi di mana perubahan terjadi cepat, informasi terbatas, atau tidak ada solusi benar atau salah yang pasti. Model ambigu ini merupakan cara mengelola organisasi dengan menerima bahwa ketidakpastian itu merupakan hal yang alami, sehingga keputusan dan strategi harus fleksibel, adaptif, dan eksperimental. Kemudian yang terakhir yaitu model manajemen kultural. Jadi model manajemen kultural merupakan pendekatan pengelolaan organisasi yang menekankan pada nilai norma, keyakinan, dan budaya bersama sebagai dasar pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Model ini menganggap bahwa budaya organisasi baik yang terbentuk secara alami maupun dirancang memiliki peran sentral dalam membentuk perilaku, motivasi, dan kinerja anggota organisasi. Manajemen kultural berfokus pada penguatan budaya organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Model manajemen kultural merupakan pendekatan penting dalam manajemen pendidikan yang perlu diterapkan ketika menjalankan sekolah, karena peranannya yang signifikan dalam pendidikan utama. Pendekatan manajemen pendidikan kultural menekankan pada elemen-elemen informal dalam organisasi. Alih-alih fokus pada komponen resmi, seperti dalam model manajemen formal, unsur-unsur informal dalam model
kultural ini mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan ideologi yang dipegang oleh para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal di sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.